Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi dengan saya Muhammad Athaillah di podcast Matur. Dan di malam ini kita masih bertiga. Di sebelah kanan saya masih Mas Hadi. Selamat malam Mas Hadi. Selamat malam Mas Alpo. Di kiri saya masih Mas Juda. Selamat malam Mas Juda. Oke. Di session kali ini kita membahas topik yang lumayan sensitif juga, yang mungkin ada hubungannya dengan topik sebelumnya, yaitu suicide atau mengakhiri nyawanya sendiri. Oke, di fenomena kali ini beredar di sosial media kejadian yang tidak mengenakan datang dari daerah Jawa Tengah yang sempat viral. Kalau jenengan-jenengan pernah dengar, itu ada salah satu lembaga pendidikan dan tokoh ketuanya mungkin ya, ketua atau orang tinggi di sana, bisa dikoreksi nanti, itu memanfaatkan statusnya untuk mengelabui korban untuk bertindak asusila. Oke. Langsung saja kita masuk ke segmen pertama dari Mas Hadi sendiri. Pertanyaan dari Mas Hadi sendiri. Mengapa seseorang yang terlihat religius bisa melakukan tindakan pencabulan, Mas Hadi? Menurut Samen bagaimana? Oke, kalau sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks agama ya, dalam konteks agama jelas di setiap agama, khususnya Islam, pasti sudah memiliki panduan di mana setiap penganut agama atau setiap orang itu pasti tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Sudah jelas, dan itu sudah jelas bahwasanya agama ini merupakan sebuah panduan untuk para penganutnya dan untuk setiap manusia. Dan Islam sendiri juga sudah mengatur. Islam sendiri juga mengatur dalam syariatnya bahwasanya ya tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian dalam hal keburukan, yang mana setiap orang kalau sudah melakukan keburukan ya pasti dia akan mendapatkan balasan. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan balasan kebaikan itu pula. Dan itu tidak ada pengecualian, karena ya kita sama-sama pernah mendengar bahwasanya hadis, ada yang pernah barangkali pernah belajar bahwasanya innallaha la yanzuru ila suarikum wala ila ajsamikum wala ila wujuhikum. Tetapi Allah itu tidak melihat kepada bentuk seseorang, tidak melihat kepada wajah seseorang, tidak melihat kepada pangkat seseorang. Tapi Allah ini yang dilihat apa? Yang dia itu nanti hatinya, yang dilihat itu nanti perlakuannya, dan itu nanti yang akan dilihat oleh Allah. Dan kalau kita berbicara dalam konteks itu tadi ya, sebagai seorang pemimpin agama tetap tidak ada pengecualian. Bahkan kalau kita berbicara dalam konteks orang yang mungkin memiliki label sosial sebagai orang yang paham akan agama. Nah, orang yang paham akan agama, maka bisa dibilang ini juga sebagai sebuah amanah ya, yang mana beliau itu pasti akan dijadikan guru oleh sebagian masyarakat, yang mana guru ini nanti pasti bakal digugulan ditiru. Kita sama ketahui kan, guru itu bakal digugulan ditiru, otomatis juga mempunyai amanah sendiri untuk berkelakuan baik, yang mana sebagai uswah hasanah bagi para masyarakat, bagi murid-muridnya. Jadi ya itu tadi, pasti tidak ada pengecualian. Bahkan ya setiap orang yang melakukan keburukan pasti dia akan mendapatkan balasan itu pula. Yang melakukan kebaikan pasti juga akan mendapatkan balasan kebaikan itu pula. Oke, berarti tokoh yang dia dapatkan atau nama yang dia dapatkan, status sosial yang dia dapatkan ini bisa menjadi pedang bermata dua ya, dari tanggung jawab yang besar yang diamanahkan oleh seseorang tersebut dan pengelabuan oleh sifat jeleknya dengan dia memanfaatkan status dia untuk mengelabui korban. Tapi memang kita tidak bisa dipungkiri ya, meskipun dia sebagai labelnya sebagai tokoh agama, meskipun dia juga mungkin dikenal orang-orang sebagai orang-orang yang mungkin alim dan lain sebagainya, tapi memang tidak bisa dipungkiri tetap manusia biasa pasti memiliki mempunyai salah dan karena ya itu tadi sejatinya manusia menungso. Kalau saya tahu kan kepanjangannya menungso apa? Menung-menung kakean bisa. Menung kakean bisa. Ya, jadi itulah. Tapi ya lagi-lagi
ini nanti tentang bagaimana kita bisa memandang ini nanti bisa sebagai pelajaran untuk diri kita sendiri, dan juga nanti pelajaran tentang bagaimana nanti kita bisa berkelakuan kepada orang lain. Oke. Menarik. Untuk menyikapi seseorang yang punya status tinggi nih, Mas Yuda, bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi pelaku yang memiliki status sosial atau agama yang tinggi di statusnya? Menyikapinya itu gimana? Kalau ada seseorang yang udah kejadian nih, hal tidak mengenakan tadi, dan dia itu punya status yang tinggi. Nah, peran masyarakat ini untuk menyikapi ini tuh bagaimana? Menyikapi dia si pelaku. Oke. Mungkin sebelum saya membahas, kalau manggil saya yang enak aja wis terserah. Bisa Mas, bisa Om, bisa Kak, pokoknya jangan Pak. Oke, disclaimer dulu teman-teman, karena kebiasaan saya, beliau ini om besarnya saya, om kecilnya saya, jadi saya terbiasa memanggil beliau om. Ya, untuk teman-teman yang di rumah bolehlah panggil saya apapun itu. Asalkan jangan Pak ya. Betul, asalkan jangan Pak. Kelihatan tua banget nih. Benar. Tapi kalau teman-teman mau manggil sayang, Jangan dong. Masya Allah. Nanti calon ampun. istri, maksudnya calon istri. Sorry. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan tadi. Sorry, intermezzo itu tadi ya. Oke, kalau ditanya masyarakat harus gimana sih ketika mereka sebenarnya melihat orang yang punya status sosialnya lebih tinggi, bukan hanya dalam mungkin agama ya. Mungkin intinya dia punya status sosial yang lebih tinggi dan dia melakukan sesuatu yang nyeleweng, atau mungkin lebih spesifiknya di sini itu bertindak yang nggak pantas, yaitu bertindak asusila. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin saya mulai dari gimana sih sebenarnya orang itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kita kan sebelum kita membuat kesimpulan, kita alangkah baiknya kita tahu dulu. Nah, gimana sih sebenarnya proses orang itu bisa punya pikiran sampai seperti itu? Nah, oke, singkatnya gini. Kita sebagai manusia itu kan pasti punya yang namanya hasrat. Nah, nafsu. Ya, mungkin kalau dalam istilah Islam itu nafsu, hawa nafsu itulah. Nah, hasrat itu sendiri kalau diartikannya kan sebagai dorongan, ya kan. Nah, dorongan ini kalau di konsep psikologis banyak dikenal dari psikoanalisa. Mungkin Mas Hadi juga tahu, Mas Atok juga tahu. Itu namanya ahli dari Freud. Dia itu di Austria. Nah, dia mengartikan dorongan untuk melakukan bersetubuh dengan lawan jenis itu adalah dorongan yang kita dapatkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin akhirnya banyak yang nggak setuju dengan teori itu, tapi yang kita ambil di situ adalah ternyata kita hidup dari dorongan, dari hasrat. Nah, hasrat pun ternyata bisa positif, bisa negatif. Oke. Setelah itu, kadang orang itu mempunyai fantasi atau mempunyai keinginan, terutama pada masa remaja. Remaja itu kan di masa pubertas. Ya, kalau cewek biasanya mens. Nah, terus kalau yang laki-laki biasanya mimpi basah atau khurujul mani. Nah, pada saat itu, karena dia mulai paham apa yang namanya berhubungan dalam konteks ini hubungan badan, maka mereka biasanya akan memikirkan atau membayangkan sesuatu yang menurut dia dia itu penasaran. Nah, mungkin dia nggak pernah merasakan itu, tapi karena dia mendengar sesuatu yang mungkin sebenarnya negatif ya, atau konotasi yang menurut orang-orang itu enak, tapi dia kan nggak pernah merasakan. Nah, kesalahan berpikir ini, kalau para ahli menganggapnya itu distorsi kognitif. Jadi kesalahan dalam berpikir. Terus secara perkembangan nanti ada fase di mana ketika itu negatif, maka dia akan melakukan pembenaran diri atau konfirmasi dari pemikirannya. Nah, setelah itu dia akan mencari kesempatan untuk melakukan apa yang dia bayangkan. Oke.
setelah dia melakukan, dia ingin melakukan dan mencari kesempatan dan lain-lain, kadang terlepas dia itu sudah mengorbankan empatinya untuk melakukan itu. Betul. Oke, sudah, mungkin kita tahu sedikit banyak tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Mungkin singkatnya seperti itu ya. Nah, gimana sih sebenarnya kita sebagai masyarakat untuk memandang ya Mas, Menyikapi. oke, Menyikapi boleh. Nah, pertama kita memandang hal yang seperti itu, kita kesampingkan masalah status sosial. Karena ini berkaitan dengan salah dan benar. Betul. Nah, yang mana dari salah dan benar itu akan mengakibatkan yang namanya korban dan berdampak pada orang yang lain. Yang pastinya bukan hanya berdampak pada korban ya, pada mungkin kalau orang yang punya status sosial, maka alma mater yang dia bawa itu pasti akan terkorbankan atau ternodai lah bahasanya. Nah, kita menyikapinya gimana? Kita menyikapi, maaf ya sering belibet ya. Tidak apa-apa, monggo. Saya sudah serius ini. Ya gimana ya, namanya belibet. Jadi kita gimana menyikapinya itu sampai saya diktir. Jadi yang pertama adalah kita sebagai masyarakat yang melihat hal tersebut, kita ketika berhubungan dengan orang itu, maka kita harus memberikan pencegahan ke orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, sebelum kita memberikan pencegahan kepada orang lain, yang pertama adalah kita berikan pencegahan ke orang-orang terdekat kita dengan memberikan edukasi. Dan lain-lain. Nah, dan kita harus memahami kejadian itu. Kenapa bisa terjadi? Makanya saya jelaskan di awal. Nah, ketika kita paham, kita bisa melakukan pencegahan. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Berarti kesimpulan dari statement jenengan ini masuk ke follow up question sih sebenarnya. Menyikapi dari statement jenengan, penting nggak sebenarnya edukasi batasan fisik dan etika dari para murid yang belajar dalam lembaga pendidikan ini itu secara transparan. Maksudnya secara kadang nggak ada sensor sama sekali gitu. Menganggap itu sebagai hal yang tabu. Betul. Jadi itu. Dalam tujuan edukasi untuk membatasi pikiran-pikiran liar para murid dan lain-lain, itu menurut jenengan itu penting nggak? Soalnya kalau yang kita tahu itu lembaga itu pasti ada salah satu atau beberapa anak yang mungkin nakal, terus tidak bisa dibilangi. Jadi kalau ada edukasi penting seperti ini, itu bukannya serius mendengarkan, bukannya serius memahami, tapi malah kayak mengajak temannya untuk gibah gitu loh. Jadi kayak waktu diterangkan tentang bagian atas tubuh wanita, bagian bawah tubuh wanita, nah ini malah dibuat candaan gitu loh. Sebenarnya itu yang muncul pertanyaan dari saya, itu penting atau enggak edukasi seperti itu? Kalau ditanya ke saya, yang pasti jawabannya penting sih. Kenapa? Karena kita kan tabu ya kalau di sini bahas masalah itu. Jadi kayak konotasinya kalau ke anak-anak itu biasanya, kok bahasnya gitu, ya kan ya. Takut memang kalau saya perhatikan ke pengurus-pengurus lembaga manapun itu ya takutnya malah menyimpangkan pikirannya anak-anak. Mempengaruhi. Betul. Malah mempengaruhi. Tapi sebenarnya hal tersebut penting. Saya rasa penting. Cuma terdapat beberapa batasan-batasan memang. Terdapat beberapa batasan-batasan yang mana batasan-batasan tersebut ya tentang bagaimana nanti guru atau mungkin pendidik atau siapapun nanti yang memberikan edukasi itu memberikan ya bagaimana sekiranya ini bisa memberikan dampak yang baik dan membuang mana yang bisa memberikan dampak yang buruk. Seperti itu. Dan atau mungkin ya kalau kita permisalkan kita berbicara tentang hal-hal yang tabu, maka hindari berbicara hal-hal yang tabu itu. Semisal kalau kita berbicara dalam konteks kelas di suatu sekolah, misal ya terkadang yang mana sekolah kan biasanya itu ada yang ada yang kebanyakan heterogen, terdapat laki-laki dan perempuan. Mungkin terdapat sesi di mana nanti misal untuk edukasi hal yang seperti ini
itu ada sesi untuk perempuan sendiri yang mana nanti bisa fokus ke aspek-aspek yang nanti akan dialami oleh yang perempuan, dan mungkin begitu juga dan untuk yang laki-laki, dan itu kan untuk menjaga juga, itu bisa sebagai permisalan saja. Nanti tentang bagaimana nanti pihak penyelenggara pendidikan pun juga bisa memberikan sebuah solusi lah, yang dimana nanti bisa memberikan dampak yang baik dan membuang dampak yang buruk seperti itu. Tapi memang saya rasa memang penting sih. Tapi kalau kita berbicara tentang pencegahan ya, kalau kita berbicara tentang pencegahan yang harusnya itu pasti butuh sebuah partisipasi, bukan hanya dari pendidik saja, bukan dari sekolah saja, atau mungkin yaitu setiap orang, atau mungkin baik dari yang skala mikro sampai skala makro, itu semuanya itu harus bagaimana kita mau mengedukasi yang baik-baik. Sedangkan mungkin sekarang itu masih marak, mohon maaf, video-video yang tidak layak ditonton masih marak, masih mudah disebar dan mudah diakses bahkan oleh anak-anak yang berada di bawah umur. Nah, ini mungkin juga butuh edukasi ini harus menyeluruh, bukan hanya sekedar kita menginformasikan, mengedukasi bahwasanya ini tidak boleh seperti itu. Yang mana kita mencegah dan juga menghindarkan mereka dari hal-hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya saya juga menarik ya kalau kita membahas tentang hal ini ya, apalagi ini hal yang mungkin tadi yang sempat terjadi, yang sudah disampaikan di awal, ini kan berbicara dalam konteks yang mana korbannya itu kan merupakan seorang peserta didik. Betul. Nah, mungkin juga kita juga bisa berbicara terkait batasan-batasan tentang itu, berarti ya. Batasan-batasan tentang yaitu mungkin komunikasi antara guru dan murid. Apalagi itu barangkali mungkin menarik kalau kita bahas. Iya, berarti penting ya sebenarnya edukasi seperti ini. Penting. Tapi dengan seperti kata jenengan tadi, tidak hanya siswa, tidak hanya peserta didik, tapi juga pendidik juga penting diedukasi seperti ini. Betul, ya semuanya secara menyeluruh. Jadi tergantung bagaimana cara mengeksekusi para pendidik ini untuk mengedukasi para peserta didiknya. Tapi jangan mengeksekusi dong. Bukan maksudnya, maksud saya biar tidak klarifikasi langsung kan. Klarifikasi, mengeksekusi sistemnya. Seperti kayak tadi kata jenengan kan, kalau sekelas ini ada 2 gender dalam satu kelas. Nah, ini cara mengedukasinya kan ada sesi tertentu. Mungkin pagi yang bagian cowok. Kalau biasanya yang kita sering temui, kadang kalau yang putra waktunya sholat Jumat, nah yang putri itu ada sesi keputrian, semisal seperti itu. Nah, itu kan mengeksekusi sistemnya kan seperti itu. Implementasi ya. Oke. Kalau mungkin gini ya, sebenarnya emang bisa dikatakan tabu sih. Tapi sebenarnya batasan-batasan tubuh itu, terutama mungkin untuk yang wanita, itu harus menurut saya itu lebih baik diajarkan di umur setelah golden age, di umur 5 anak usia dini lah, pokoknya di masa-masa dia itu sekolah dasar. Betul. Kenapa kok begitu? Jadi mungkin karena di masa perkembangan itu si anak itu masih bisa mengetahui dan masih belum tercampur dengan urusan dengan teman dan lain-lain. Jadi biasanya kita ajarkan, oh ini bagian ini hanya yang boleh lihat adalah kamu. Nanti di bagian yang ini, ya itu juga hanya yang boleh lihat kamu. Tapi kalau ini papa sama mama boleh lihat, ayah sama ibu boleh lihat, temanmu hanya boleh lihat sampai ini. Jadi kalau misalnya nanti ada teman yang pengen lihat atau mungkin nggak sengaja bercanda, nanti kamu boleh mengingatkan, kamu boleh untuk mencegah, kamu boleh juga untuk misalnya melarang. Betul. Nah, itu bentuk mungkin pendidikan di anak usia dini ya. Kalau menurut saya gitu sih. Karena mungkin masih bersih ya. Benar, masih bersih. Menarik. Oke, kita lanjut di segmen yang kedua, yaitu pengkajian tentang kepada korban. Oke, pertanyaannya dimulai dari Om Yuda dulu nih. Om Yuda, apa dampak psikologis yang paling sering dialami korban asusila? Paling sering nih. Ya, paling sering ya. Iya.
Yang pasti trauma. Karena kalau dibilang gangguan ya mungkin saya belum bisa mengklasifikasikan ya. Iya. Cuman gini, ketika dia saya lanjutkan mungkin dari proses gimana dia mencabul ya. Jadi dia itu ketika biasanya orang yang cabul atau mungkin ada orang yang memaksa untuk melakukan itu. Biasanya dia itu sebelum melakukan dia ada sesi di mana mengkonfirmasi batasan. Nah, misalnya mungkin ya, ketika laki-laki dan perempuan dia menyentuh bagian yang seharusnya tidak boleh disentuh orang lain, lalu dia diam. Nah, di bayangan pelaku itu pasti adalah karena dia diam berarti boleh. Yang sering ditangkapkan seperti itu. Nah, sedangkan sebenarnya yang terjadi mereka itu ketika bagian-bagian tertentu itu yang tidak sebenarnya nggak boleh dipegang itu tiba-tiba dipegang atau mungkin dipaksa dipegang, yang pasti mereka yang pertama nge-freeze apa ya bahasanya? Kaget ya. Nah, kaget, shock. Nah, orang gimana sih kalau kaget kan ada yang refleks mukul atau apa, ada yang diem. Sebenarnya mereka itu diam bukan karena setuju, tapi sebenarnya mereka diam itu karena kaget. Kok bagian saya ini dipegang padahal nggak boleh dipegang. Ketakutan. Mungkin karena ini ya, karena takut juga terus bisa shock. jadi. Jadi kayak nge-freeze karena nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Ya gitu. Nah terus kalau selain trauma mungkin ya mereka itu kalau dampaknya kan bisa dari fisiologis, psikologis dan juga emosional. Nah nanti tinggal lihat ada orang yang nggak sampai parah di ketiganya, ada yang parah di salah satunya. Contohnya kalau di fisiologis mereka akan diam dan ketika mereka ingat itu mereka akan gemeter dan mungkin cenderung mereka itu ada yang sampai kayak menangis terus menerus, terus akhirnya tubuhnya melemah dan dia sakit-sakitan. Itu reaksinya yang secara fisiologis. Kalau yang secara psikologis yang pasti dia akan trauma karena itu adalah kejadian yang dia nggak setujui, dia kaget, dan akhirnya dia diam. Karena biasanya mereka melakukan itu setelah mereka merasakan korban ini diam, mereka akan memberikan ancaman. Dan mereka dengan modus apapun itu ya, pasti akan memberikan ancaman. Nah, karena dia nge-freeze dan dia takut, terus akhirnya dia terdampak secara psikologis, trauma dan lain-lain, maka dia akan takut untuk melaporkan kejadian itu. Nah, kenapa biasanya nunggu ada yang ngomong baru dia bisa ikut ngomong juga? Biasanya itu terjadi kenapa? Karena ketika orang itu kepingin ngomong terus nggak ada temannya, dia akan takut. Tapi karena ada temannya dia akan berani. Jadi semakin berkelompok dia akan semakin berani. Terutama merasakan hal yang sama. Itu sih. Nah kalau mungkin di emosi itu dia lebih nggak stabil aja emosinya. Betul. Dan bisa mengakibatkan gangguan juga sebenarnya. Gangguan. Kalau ya paling gampangnya mood swing. Ya mood swing. Mau ngomong mood swimming lagi. Kan udah itu bercandaannya kemarin. Iya. Mau dibawa lagi. Itu sih. Memang sebenarnya saya rasa juga penting ya kita benar-benar memperhatikan akan kesejahteraan mental dari para peserta didik nanti yang mana ya mau tidak mau nanti ya mereka ini nanti yang akan meneruskan yang akan menjadi penerima tongkat estafet kemajuan bangsa. Itu kan mereka. Maka kalau saya yang barusan ini mendengar penjelasan dari Mas Judah ini, memang saya rasa miris ya hal tersebut bisa terjadi. Karena ya itu tadi bisa berpengaruh terhadap mental dari seorang anak, dan ya saya khawatir nanti bisa berpengaruh terhadap masa depan. Bisa berpengaruh, mengganggu terhadap masa depan. Semoga kita doakan yang terbaik lah untuk amin. Oke, ngomong-ngomong soal dampaknya Mas Hadi, ini kan setelah si korban ini mendapatkan perilaku yang asusila,
bagaimana dampak pencabulan terhadap kepercayaan korban kepada agama atau tokoh agama itu akan menurun biasanya. Oke. Itu untuk menyikapinya bagaimana? Oke. Mungkin kembali lagi tentang kita berbicara dulu ya dalam konteks itu tadi kan kepercayaan korban terhadap agama. Kepercayaan korban terhadap agama pasti ya kalau kita berbicara dalam konteks mungkin itu nanti bisa berbicara dalam konteks psikologi juga ya, yang mana itu berkaitan dengan kepercayaan seseorang atas kejadian yang pernah dilakukan sehingga membuat dia itu bereaksi atas apa yang telah dia alami seperti itu kan. Tapi memang lagi-lagi kita perlu sama-sama pahami bahwasanya ini sudah kita pisah, ini sudah terpisah antara unsur agama dengan unsur perilaku manusia itu sudah terpisah. Karena lagi-lagi ya kembali bahwasanya agama itu pasti mengajarkan kebaikan, pasti memiliki panduan-panduan yang mana panduan-panduan ini mengarahkan manusia itu khususnya Islam ya, mengarahkan manusia itu untuk bertakwa kepada Allah, yang mana takwa kepada Allah ini bisa kita artikan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Apapun keburukan, apapun larangannya itu harus kita jauhi, dan itu mungkin harus kita sama-sama pahami. Maka mungkin penting bagi korban yaitu butuh diedukasi, butuh pendampingan, yang mana meskipun ini dilakukan oleh tokoh agama, jadi ya ini sebenarnya yang saya sayangkan juga ya, apalagi seorang yang tokoh agama yang ya itu tadi. Jadi nanti efeknya nanti bukan hanya terhadap diri dia pribadi nanti yang kena, bukan hanya citra dari pelaku dan lembaga saja, tapi bahkan bisa jadi lebih luas lagi ke latar belakang dia, mungkin organisasi dan lain sebagainya itu bisa terpengaruh, dan itu mungkin perlu dihati-hati. Maka di sini lagi-lagi butuh pendampingan. Maka penting yang namanya pendampingan itu bukan hanya orang tua saja ya, mungkin teman-teman sekitarnya untuk tetap mengajak dia dalam kebaikan, dalam artian kalau semisal tapi kita tidak tahu ya, semoga saja mungkin tidak sampailah berpikiran bahwasanya ini ada kaitannya dengan agama dan lain sebagainya. Karena sungguh saya juga merasa bahwasanya orang yang berdusta dengan membawa-bawa agama itu adalah ya itu bakal dilaknat itu, dan ada hadisnya itu, dan pernah saya bilang bahwasanya barang siapa yang berdusta mengatasnamakan saya Rasulullah itu sudah berlipat-lipat pasti akan dilaknat, dan itu naudzubillah. Semoga kita dihindari dari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi penting bagi kita juga untuk tetap memikirkan akan kesejahteraan para peserta didik, dan kita juga sebagai guru untuk bisa terus memberikan contoh yang baik juga. Ya itu. Kalau yang gini-gini tuh artinya apa tadi, Mas? Kenapa Anda fokusnya sama yang ini? Oke. Kode untuk meningkatkan artikulasi ucapan. Wah. Ya ampun. Oke, lanjut. -5 dong berarti saya. Iya, betul. Takutnya nanti di -5. Itu bahaya nanti. Kok nggak 19 saja, Mas? 19 juta pekerjaan maksudnya. Gitu ya. Sangat Nggak sambung ya, nggak nyambung. Lanjut. Oke, kita lanjut ke dari beberapa fenomena yang terjadi itu pasti ada pencegahan ya. Nah, untuk Om Juda sendiri nih, pencegahan paling umum, karena kalau di rumah kan orang yang paling bisa mengerti kita kan orang tua. Nah, peran orang tua untuk mengawasi keamanan anak di lembaga pendidikan itu bagaimana? Maksudnya edukasinya itu bagaimana? Mungkin gini ya. Terutama untuk mungkin ada beberapa sekolah yang boarding, ada juga kuliah yang juga boarding juga. Terus ada juga yang memang dia fokusnya di boarding, bukan hanya di sekolah. Nah, menurut saya kalau pencegahan dari orang tua itu bukan pas dia sudah jauh dari orang tua, tapi bahkan sebelumnya. Kenapa? Karena menurut saya secara perkembangan anak itu penguatan internalnya berada pada 27 tahun pertama, atau paling enggak sampai usia 13-an lah. Jadi nanti mungkin kalau menurut saya sebenarnya
secara internal individu itu bisa dikuatkan dari rumah. Gimana caranya? Jadi kita harus tahu. Kita nanti sebagai orang tua atau mungkin yang menonton sudah menjadi orang tua, kita harus tahu dulu anak itu di usia ini apa yang dia butuhkan, apa yang akan dia lalui, dan bagaimana cara kita memberikan dia hak-hak dan porsi yang kita harus berikan. Jadi setiap fase itu kita harus berikan, termasuk yang mungkin menjadi pencegahan itu yang saya sampaikan tadi, kayak batas-batasan tubuh, terus pengetahuan mengenai gender, dan juga alat kelamin, dan juga lain-lain. Termasuk bagaimana dia menanggapi kalau ada teman mungkin yang dia itu ya nyonsewu ya. Biasanya kan anak kecil-kecil sudah kita bertemu dengan anak-anak kecil yang sudah terbiasa ngomong dengan bahasa yang nggak mengenakan, terutama mengerucut pada bagian tubuh. Nah, itu. Terus bukan hanya pencegahan ya, mungkin saya juga ngomong selain pencegahan itu di penanganan. Penyesalan terbesar saya itu ketika ada seseorang yang sebenarnya dia bahasanya bukan cabul sih, dia mengalami sesuatu yang nggak mengenakan, tapi termasuknya juga di tindakan asusila. Di waktu itu karena ya saya penyesalan juga karena saya masih belum bisa paham dan belum tahu kondisi sebenarnya apa yang dia butuhkan. Nah, barangkali mungkin ada teman-teman atau mungkin kita sebagai individu ini melihat ada orang yang terdampak. Nah, penanganannya itu saya harapkan kamu berikan dia rasa aman. Yang pertama, yang kedua berikan rasa nyaman. Nah, lalu yang ketiga berikan dia tempat untuk mengekspresikan emosinya. Setelah itu baru kamu berikan dia kalau mungkin saya biasanya ya, kalau saya berikan dia kegiatan yang membuat dia berdamai dengan apa yang dia rasakan. Tapi kira-kira butuh dikasih uang nggak? Kalau itu semuanya kayaknya deh. Soalnya uang kan membahagiakan. Benar. Kalau itu iya pasti menjadi faktor juga bisa jadi kalau itu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin kalau dari Mas Adi punya versi yang berbeda. Untuk pencegahan. Oke, untuk pencegahan lagi-lagi saya juga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwasanya pencegahan itu juga harus menyeluruh. Bukan hanya dari orang tua, bukan hanya dari lingkungan, tapi juga secara regulasi juga jelas mengatur. Terkadang orang itu bisa tersadar setelah mereka itu tahu akan dampaknya. Benar. Setelah orang itu tahu akan dampaknya secara lebih jauh, oh ternyata kalau saya melakukan ini, maka dampaknya ini akan menjadi hal yang seperti ini. Kalau kita seperti ini, kalau kita berbicara dalam kita sebagai konteks kita sebagai pendidik ya, kita juga berpikir, oh ya nanti kalau kita melakukan hal yang tidak melakukan hal yang buruk kepada murid, nanti berefek kepada mungkin murid akan kehilangan rasa kepercayaan terhadap guru, sehingga mungkin proses belajar murid juga akan tidak maksimal, sehingga mengakibatkan yaitu murid itu terganggu untuk melakukan proses belajar mengajar, sehingga itu berpengaruh kepada masa depan murid. Jadi ya lagi-lagi kita berbicara tentang hal tersebut itu kita perlu pikirkan akan jangka panjangnya seperti itu. Dan kalau kita berbicara lagi, kalau kita sedikit mengarahkan kepada aspek spiritualitas, jelas kita harus mengingat bahwasanya balasan itu tidak hanya terjadi di dunia saja, akan lebih berat lagi nanti balasan ketika nanti kita sudah berada di alam setelah alam dunia ini. Entah itu nanti di alam barzah juga, nanti kita melalui proses wawancara ya, melalui proses wawancara, terus kemudian nanti di akhirat juga kita melalui proses wawancara, hisab, terus kemudian nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Akhirnya terus juga ini juga mungkin termasuk yang ingin saya sampaikan juga ya, bahwasanya perlunya akan batasan-batasan juga, batasan-batasan, apalagi batasan-batasan antara guru dan murid. Nah, kadang banyakkan kalau saya melihat yang fenomena yang terjadi di media sosial, terkadang orang itu bukan menyalahkan pelakunya, tapi menyalahkan tentang bagaimana konsep dari suatu golongan dalam memuliakan guru. Nah, ini juga mungkin menarik untuk kita bahas ya, tentang bagaimana golongan ini memuliakan guru, sehingga memuliakan guru ini termasuk juga mematuhi segala
perintah-perintah dari guru, itu juga termasuk memuliakan guru. Tapi sebenarnya ini juga memiliki batasan tetap. Bahkan orang tua saja, ketika kita kan mematuhi orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Orang tua yang merupakan ayah dan ibu kita, mematuhi saja adalah sebuah kewajiban. Tetapi di dalam Al-Quran itu juga sudah tertulis ya firman Allah bahwasanya bahkan kita mengucapkan kayak semacam uf atau mungkin kalau di kita itu kayak ya kita mungkin kalau saya bahasanya apa ya, mungkin kita mengeluh akan mengeluh atau duh kah gitu bahasanya kayak kah gitu ya. kiu Jadi kayak calling. ya kan gitu, itu saja nggak boleh orang tua lah ya dan ya itu nggak boleh. Tapi juga menaruh batasan bahwasanya kita tidak boleh mematuhi orang tua dalam konteks kemaksiatan. Nah, begitupun juga dengan guru. Guru oke lah, kita memuliakan guru dalam hal sesuatu yang baik. Tapi kalau semisal itu mengarah kepada sebuah kemaksiatan, maka itu dilarang. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk untuk dalam kemaksiatan kepada Allah, itu tidak boleh. Nah, itu siapapun juga iya, siapapun. Jadi kalau semisal ada yang berbicara, mungkin kalau berbicara ya nanti naudzubillah ya, nanti mendapatkan balasan yang baik, dan itu ya laki-laki kita kalau itu mengarahnya kepada hal yang buruk, jelas itu adalah sebuah kemaksiatan. Itu tidak boleh dan wajib hukumnya untuk menolak perintah dari orang tersebut, dari guru. Jadi laki-laki yang namanya guru itu memang berat ya. Guru itu kita harus bisa mendidik, kita juga harus memberikan contoh baik, bukan hanya dari segi lisan kita memberikan edukasi secara lisan saja, tapi juga melalui tindakan juga. Itu bagaimana kita bisa memberikan edukasi, memberikan pendidikan, dan itu penting. Itu. Oke, ngomong-ngomong soal pencegahan nih, kira-kira peran dari lembaga hukum dan lembaga pendidikan untuk bekerja sama menangani kasus pencabulan seperti itu bagaimana? Kalau menurut saya itu memang ya itu adalah suatu hal yang ideal ya. Suatu hal yang ideal di mana nanti sebuah lembaga pendidikan, jadi semua aspek, semua elemen itu bisa sama-sama bekerja sama secara kolektif itu untuk menanggulangi hal tersebut. Kalau lembaga hukum ya, mungkin kita berbicara dalam konteks pemerintah, itu bisa memunculkan regulasi atau bisa bisa membuat regulasi, yang mana regulasi ini mengatur bagaimana nanti bisa mencegah hal tersebut bisa terjadi. Terus kemudian lembaga pendidikan itu bagaimana nanti lembaga pendidikan itu bisa menciptakan sebuah budaya yang positif. Budaya yang positif yang juga sudah yang budayanya ini bisa mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran dari guru dan murid, dan juga mengurangi hal-hal yang sekiranya itu tidak boleh atau yang tidak seharusnya ada di lingkungan pendidik. Apalagi kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka pendidikan di sini kita bisa bahasakan sebagai tempat yang mulia ya, yang mana di mana isinya itu banyak sekali ilmu yang baik yang memberikan kemanfaatan bagi kita. Maka penting kita untuk memberikan atau dalam artian menciptakan budaya yang positif di sebuah lembaga pendidikan. Begitupun juga di masyarakat. Di masyarakat juga penting bagaimana masyarakat ini bisa memberikan lingkungan yang mendukung terhadap para penerus ya, para calon penerus ini tadi, untuk bisa memberikan hal-hal yang positif, gotong royong, terus kemudian jadi ya semuanya berpengaruh, keluarga, terus kemudian teman sekitar, nanti bagaimana teman-teman itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, entah itu main bola atau apa, bukan melakukan hal-hal yang justru bisa memunculkan potensi akan hal tersebut bisa terjadi. Nah, itu penting. Jadi ya percuma dong kita sudah edukasi sana sini, orang tua sudah edukasi sana sini, menjaga sana sini, tapi ternyata lupa dengan apa yang terkadang itu dibawa dengan anaknya sendiri di dalam HP. Apalagi sudah konten-konten atau hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak di bawah umur itu sudah
bisa dengan leluasa diakses oleh mereka. Maka itu juga perlu menjadi perhatian juga ya. Pemerintah di sini sebagai pengatur regulasi, bagaimana nanti pemerintah ini membuat batasan-batasan apa yang boleh di-share, apa yang boleh diposting di sosial media itu harusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Nah, itu juga penting juga. Ya, seperti itu kalau menurut saya. Jadi butuh akan tindakan preventif atau pencegahan itu yang menyeluruh dan kolektif dan bagi semua pihak, setiap elemen. Oke, menarik sekali teman-teman. Berarti semua orang itu berperan ya, meskipun pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan manapun itu berperan untuk mengedukasi peserta didiknya untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar kendalinya gitu loh, menyimpang kalau bisa dibilang. Oke, untuk kata-kata penutup nih, saya ingin dari Om Jedah dulu. Apa pesan untuk korban yang masih takut berbicara? Nah, ini kan banyak nih. Kalau saya mention dan saya dengar tadi, kesimpulan dari jenengan itu mungkin kekuatan itu bisa tumbuh ketika kelompok itu sudah menjadi sedikit besar. Nah, untuk ketika kasusnya dia itu sendiri, dia sendiri yang menjadi korban dan dia masih takut untuk berbicara. Ada pesan-pesan yang bisa disampaikan? Semoga para pendengar bisa mengambil kebaikan dari pesan-pesan yang akan disampaikan. Tentunya kepada teman-teman semuanya yang mungkin merasa diperlakukan yang tidak seharusnya, saya berharap dan saya minta untuk lanjut kram. Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang merasakan atau mungkin sedang mengalami kejadian tersebut, jangan pernah takut untuk ngomong apapun itu. Keamanan dan kenyamanan kalian dan hak-hak kalian itu adalah sesuatu yang harus kamu ambil. Nah, sebelum kamu merasa untuk takut melaporkan, kamu harus ingat, kamu sebelum merasa takut, kamu pernah bahagia, kamu pernah bisa bermain dengan bebas, dan pernah merasa apapun itu tanpa harus kepikiran sesuatu yang menurut kamu mengganggu. Jadi mungkin sesegeralah kamu mencari orang untuk bisa menjembatani laporanmu, dan carilah orang yang membuat kamu merasa aman, nyaman, dan bernuansa positif. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk Mas Adik nih, kira-kira satu langkah kecil apa untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan ini menjadi aman untuk para peserta didik? Itu langkah kecil menurut jenengan itu yang bagus itu apa? Kalau langkah kecil yang pasti. Iya, yang pasti. Yang pasti itu pasti teladan. Pasti teladan itu nanti bukan hanya kita mulai dari guru terlebih dahulu, guru memberikan teladan yang baik, terus kemudian yang mana teladan ini nanti yang akan disaksikan oleh para murid secara langsung ya, disaksikan pada murid, yang mana ini nanti akan memberikan pembelajaran ya kepada murid dari apa yang dilakukan oleh guru sehingga ditangkap oleh para murid ya, oleh para murid bahwasanya apa yang dilakukan oleh guru itu adalah suatu hal yang baik, dan itu juga penting. Itu penting ya, bahwasanya lagi-lagi kadang guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan omongan saja, tapi guru itu juga tentang bagaimana dia berperilaku, yang mana dari perilakunya ini akan memberikan sebuah dampak terhadap murid, terhadap kemajuan berpikir dari seorang murid, kemajuan berperilaku, kepribadian, karakter, dan lain sebagainya. Itu akan sangat penting. Terus kemudian kalau boleh saya juga sedikit ingin menutup apa yang sudah saya sedikit closing statement lah ya. Mungkin buat teman-teman juga pemirsa sekalian, bahwasanya penting untuk kita memilih sebuah lingkungan yang baik untuk kita. Kalau kita berbicara lingkungan, yaitu kita pasti akan berpikir juga nanti bagaimana kita
akan bergaul, bagaimana dengan siapa kita akan bergaul, dengan siapa kita akan berkomunikasi, termasuk juga yang perlu teman-teman pertimbangkan juga tentang bagaimana dengan siapa nanti kita akan belajar, dengan siapa kita nanti akan belajar, bahwasanya kita harus yakin dulu, kita harus selektif dulu dalam memilih guru yang mana nanti ini guru ini yang akan membimbing kita. Jadi kalau semisal kita salah pilih guru, maka pasti akan menjadi suatu hal yang beresiko yang sangat besar terhadap kita nanti di masa depan kita nanti. Jadi penting-penting dalam memilih guru yang mana nanti dan juga saya juga berpesan juga kepada teman-teman bahwasanya jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan dan jangan sampai pernah takut untuk belajar agama, bahwasanya agama ini pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan ya dari segi perilaku di dunia ya, termasuk Islam sendiri. Apalagi Islam ini pasti mengajarkan kebaikan. Dan kalau misal ada sesuatu yang buruk mengatasnamakan Islam, lagi-lagi itu bukan Islam, tapi orangnya, oknum. Jadi oknum itu yang nanti ya, jadi lebih ke hati-hati kita dalam memilih guru, hati-hati kita dalam memilih teman, hati-hati kita dalam bergaul dalam suatu lingkungan. Maka insya Allah nanti dengan budaya yang kita bangun bersama lingkungan kita, teman-teman kita, guru-guru kita, itu akan menjadikan kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Dan terus yang pastinya terus mengingat kepada Allah untuk terus memberikan ketenangan kepada hati kita ya, terus juga memberikan ya seperti itu. Alhamdulillah. Oke, kesimpulan dari sesi malam ini itu edukasi itu sebenarnya penting ya. Penting sekali, sangat penting sekali. Jadi ketika ada pemikiran-pemikiran kayak untuk menolak edukasi ini, itu sebenarnya bagaimana cara kita untuk memilah dan memilih dan mengeksekusi sistem yang akan diberikan oleh para pendidik dan juga peserta didik. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Sudah. Mas Adi? Ada apa? Tambahan lagi? Ya tambahkan uangnya aja nggak apa-apa. Gitu. Jangan lupa ya, editor. Oke, mungkin cukup sekian pesan dari saya sedikit saja untuk para korban, naudzubillah, para korban dan juga seseorang yang terdampak dalam hal pencabulan dan apapun itu yang mengarah ke sana. Semoga orang di sekitarnya bisa cepat memahami apa yang jenengan rasakan dan semoga Anda bisa meningkatkan keberanian Anda untuk menyampaikan apapun yang terjadi kepada Anda. Doa terbaik untuk para korban. Oke, cukup sekian bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.